Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah gamepad wireless lagi nih cuy. Jadi di video sebelumnya kita udah pernah bahas gamepad wireless yang pakai dongle, tapi di video kali ini kita kedatangan sebuah produk dari NYK Nemesis. Dia adalah gamepad juga, tapi dia menggunakan Bluetooth wireless, jadi bukan pakai dongle. Dia pakainya Bluetooth wireless dan tentunya bisa pakai kabel juga cuy. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis GP200 Rogue. Oke, jadi kurang lebih seperti ini produknya si gamepad NYK Nemesis GP200 Rogue. Warnanya kuning hitam dan menurut gue ini lucu banget ya, warnanya kuning hitam. Padahal sebenarnya dia ada 3 warna, tapi gue milih warnanya yang kuning hitam. Jadi dia ada 3 warna, warnanya kuning hitam, terus ada merah hitam dan juga ada putih hitam. Tapi gue milih yang warna kuning hitam karena dia mirip di salah satu binatang yang ada di serial Pokemon, ada namanya Pikachu. Jadi warna Pikachu-nya itu kan agak kuning hitam lah. Nah, mirip-mirip kayak warnanya gini. Jadi gue suka banget warna yang kuning hitam ini cuy. Makanya gue pilih yang kuning hitam aja. So, daripada lama-lama kita basa-basinya, mending kita lanjut aja untuk bahas fitur-fiturnya dan bahas apa aja sih yang ada di dalam paket pembelian si NYK Nemesis GP200 Rogue ini cuy. Di dalam paket pembeliannya seperti biasa kalian akan mendapatkan sebuah manual book, kabel Type A atau Type C, dan unit produknya ya pastinya. Dan warna gamepad ini juga punya 3 warna, hitam, putih, dan kuning yang lagi sekarang ini gua pakai dan mengingatkan gua seperti warna Pokemon Pikachu. Unit yang gua dapat ini berwarna kuning hitam, yang mana pada bagian depannya itu kalian akan melihat warna dasar dari gamepad ini adalah kuning dan tombol-tombolnya serta grip handnya itu berwarna hitam cuy. Pada bagian tombolnya juga sebenarnya gua agak sedikit bingung karena huruf dari tombol-tombol ini menurut gua agak kurang familiar aja dari yang biasa gua temuin cuy. Nah, kalau misalnya kita biasanya nemuin di gamepad itu ada tombol start dan tombol select, di gamepad GP200 ini tuh nggak ada cuy, adanya tombol plus dan minus. Yang mana tombol minus ini gunanya sebagai pengganti tombol select dan tombol plus ini sebagai pengganti tombol start. Tapi it's okay karena memang cuma beda huruf aja lah ya, yang penting fungsinya sama. Lanjut ke kualitas analog. Untuk analog NYK GP200 ini cukup kecil dibanding analog biasanya cuy. Analognya ini memiliki diameter sekitar 1,5 cm dan ini membuat analog dari GP200 ini berasa enteng banget cuy. Karena biasanya untuk analog di gamepad-gamepad lainnya itu memiliki diameter sekitar 2 cm. Untuk analognya ini menurut gue cukup empuk dan responsif. Cuma gue merasa agak sedikit kurang aja di bagian arrow-nya. Walaupun arrow-nya ini cukup empuk dan enteng, tapi gue ngerasa kayak ada feel yang mungkin sedikit miss aja gitu di bagian arrow-nya. Oke, kita lanjut ke bagian layout. Di bagian sebelah kanan NYK GP200 ini juga menggunakan tombol ABXY cuy. Untuk tombolnya juga lumayan empuk, tapi mungkin ada satu hal yang gue perhatiin. Kalau misalnya di gamepad-gamepad lain, biasanya itu untuk urutan dari atas mengikuti jarum jam itu, mereka rata-rata YBAX. Tapi untuk di gamepad GP200 ini, dia beda cuy. Dia menggunakan layout XABY, yang mana layout ini adalah biasanya itu untuk layout si Nintendo Switch. Jadi mungkin gamepad ini memang dikhususkan untuk pengguna Nintendo Switch. Tapi tenang aja cuy, gamepad ini juga tetap bisa digunakan di Android maupun di PC ataupun laptop. Selanjutnya di bagian hand grip bagian bawahnya ini ada semacam tekstur yang gunanya untuk menahan genggaman tangan kita biar nggak licin atau merosot cuy. Jadi udah enak banget. Gamepad GP200 ini bisa digunakan dengan 2 koneksi, bisa dengan Bluetooth dan juga menggunakan kabel cuy. Untuk mengaktifkan mode Bluetooth-nya, kalian bisa tekan tombol home dulu sampai lampu indikator berkedip. Lalu tekan tombol home dan tombol Y untuk mengaktifkan mode Bluetooth-nya. Setelah itu, kalian bisa cek ke device kalian, nanti akan ada tertulis gamepad saat kalian akan pairing Bluetooth-nya. Lalu kalian tinggal pairing aja cuy. Dan untuk menggunakan mode kabel seperti biasa tinggal plug and play aja cuy. So, jadi pas gua pakai ngegame untuk di Android pakai mode Bluetooth itu overall masih aman-aman aja cuy. Dan gue juga mau kasih tahu ke kalian, walaupun tipe Bluetooth wireless ini tetap bisa digunakan di PC ataupun laptop, tapi menurut gue lebih baik kalian pakai yang mode kabel aja cuy.
Oke cuy, jadi setelah gua pakai gamepad NYK GP200 ini dengan menggunakan Bluetooth di game Android, jadi sebenarnya untuk feeling gue sih sebenarnya untuk di game Android gue pakai mode Bluetoothnya aman-aman aja sih. Tapi gue juga ada saran buat kalian, jadi ada satu hal yang perlu diperhatiin juga. Kalau misalnya kalian mau pakai gamepad ini di PC ataupun laptop, jadi menurut gua kalian pakainya di mode kabel aja. Karena kenapa? Karena biar lebih aman aja untuk koneksinya. Karena walaupun si gamepad NYK GP200 ini atau misalnya koneksi Bluetooth wirelessnya juga dia udah oke, secara nggak langsung kalau misalnya belum pakai dongle itu menurut gua masih agak sedikit delay aja cuy. Apalagi kalau misalnya kalian main game-game berat seperti game-game FPS itu akan berasa delaynya. Tapi kalau misalnya kalian main game yang ringan kayak misalnya main game bola atau main game Tekken kayak game-game action gitu itu nggak terlalu berasa sih. Tapi overall sih aman-aman aja menurut gua, dan kalau misalnya memang kalian mau pakai di PC ataupun laptop ya gua saranin tetap pakai yang mode kabel aja cuy. Jadi biar aman aja. Oke cuy, mungkin cukup sekian untuk review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. So, gua Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.